John Wick 2 adalah sequel dari film berjudul sama yang rilis pada 2014 lalu. Film ini akan berfokus pada karakter John Wick yang dihadapkan pada pilihan yang sulit, antara pensiun atau semakin terjun ke dalam dunia gelap. Di chapter 2 ini, sekali lagi kedamaian John Wick berumur pendek, karena dalam film John Wick 2 ini, ia terpaksa harus kembali menjalani kehidupan lamanya demi melakukan balas dendam terhadap seorang mafia Italia. Hal tersebut dilakukannya sebagai balas budi terhadap bos mafia bernama Santino De Antonio. Pada awalnya, tentu saja John menolak permintaan Santino itu dengan alasan dia sudah berhenti dari pekerjaannya. Manajernya yang bernama Winston kemudian mengingatkannya bahwa sumpah darah itu tidak boleh dilanggar. Ketika tidak ada pilihan lain, John dengan enggan akhirnya setuju untuk menjalani misi dan bertemu dengan Santino. Bagaimana alur ceritanya? Tanpa berlama-lama, ini dia alur cerita film John Wick Chapter 2. Di awal film kita langsung diperlihatkan dengan aksi kejar-kejaran antara John Wick dan anak buah Viggo Tarasov. Dia adalah ayah dari seorang Iosef yang telah mencuri mobil John Wick dan juga membunuh anjing pemberian mendiang istrinya. Sejak saat itu, John Wick bertekad untuk menghabisi seluruh keluarga Tarasov dan juga antek-anteknya. Singkatnya, John Wick akhirnya berhasil menumbangkan anak buah Viggo. Dia lalu mengambil sesuatu dari saku jaketnya yang memberi petunjuk tentang lokasi mobil John Wick. Mobilnya sekarang berada di markas adik Viggo yang bernama Abram Tarasov. Dia juga merupakan seorang mafia kelas kakap seperti kakaknya. Di sana, anak buah Abram sangat meremehkan John Wick dan mengira kalau pembunuh itu hanyalah orang biasa. Padahal saat mereka sedang berbicara, John Wick sudah berada di markas tersebut dan mulai menghabisi para penjaga satu persatu. Tidak heran kalau dia dijuluki sebagai Baba Yaga yang muncul tiba-tiba seperti hantu. Dan konon katanya John Wick juga pernah menghabisi orang dengan sebatang pensil. Setelah menghabisi para penjaga, John Wick langsung menghubungi Abram dan mengatakan kalau dia akan mengambil Ford Mustang miliknya. Akan tetapi, Abram tidak mau melepaskan John Wick begitu saja. Maka dari itu, ia pun mengerahkan pasukan gangsternya untuk menjegal John Wick. Disinilah John Wick dia bisa membantai pasukan gangster tersebut tanpa harus keluar dari mobil. Seolah-olah dia ingin menunjukkan kalau mobilnya juga bisa balas dendam. Tapi lama-kelamaan, John merasa kurang puas kalau harus baku hantam dengan mobil. Akhirnya, ia pun turun dan menghajar dengan tangan kosongnya. Walaupun dikeroyok habis-habisan, tapi John sama sekali tidak merasa gentar. Dia justru semakin bersemangat untuk membunuh mereka. Dan pada akhirnya, dia pun benar-benar membantai semua anak buah Abram tanpa tersisa. Sebelum pergi dari sana, John mendatangi ruangan Abram untuk mengajaknya berdamai. Dia memang sangat ingin membunuhnya, namun posisinya sudah tidak adil karena Abram tidak punya siapa-siapa lagi. Setelah meneguk 2 gelas, mereka akhirnya saling berpisah. Setibanya di rumah, John membuka sebuah amplop yang ada di mobilnya. Di dalam amplop itu terdapat fotonya bersama mendiang sang istri. Seketika, John pun kembali mengenang masa-masa indahnya, di mana mobil Mustang ini adalah saksi dari kehidupannya bersama sang istri. Jadi sangat wajar kalau John rela membantai demi melindungi mobil yang punya banyak kenangan. Keesokan harinya, John memanggil temannya yang bernama Aurelio untuk memperbaiki mobilnya. Aurelio adalah orang yang sangat mahir dalam memperbaiki kendaraan. Setelah itu, John mengemas semua senjatanya untuk dikubur di basement rumah. Sepertinya John Wick pun tidak bisa mengatur nasibnya sendiri. Dia baru saja mengubur profesi lamanya, tapi tiba-tiba masa lalu itu datang lagi. Dia kali ini kedatangan teman lamanya yang bernama Santi De Antonio. Dia merupakan mafia asal Italia, sekaligus bagian dari salah satu organisasi tertinggi di High Table. Untuk yang belum tahu, High Table adalah organisasi kriminal paling berkuasa di seluruh dunia. Organisasi ini beranggotakan para mafia, politisi, aparat negara, hingga asasin seperti John Wick. Santino mengunjungi John karena dia sedang membutuhkan bantuannya. Akan tetapi, John langsung menolaknya mentah-mentah.
karena dia tidak mau kembali ke dunia kegelapan lagi. Mendengar itu, Santino pun sedikit emosi, apalagi John masih memiliki janji yang belum ditepati. Ternyata, 5 tahun yang lalu, Antonio adalah orang yang berjasa dalam hidup John, karena dialah yang membantunya untuk pensiun. Kalau tidak ada dia, mungkin John sudah dihabisi oleh petinggi High Table. Bahkan pada saat itu, John dan Santino telah menyepakati sebuah perjanjian dengan meneteskan darah mereka di dalam segel berbentuk logam. Meskipun begitu, John tetap menolaknya dan memintanya untuk segera pergi. Tidak terima dengan perlakuan itu, Santino pun memberi pelajaran kepada John dengan meledakkan rumahnya sampai berkeping-keping. Tapi untungnya, John berhasil selamat dari ledakan tersebut. Melihat rumahnya yang terbakar habis, kemarahan John pun semakin menggila. Apalagi rumah itu dia bangun untuk menghabiskan masa pensiun bersama istrinya. Akan tetapi semuanya sudah hilang, mulai dari istrinya yang meninggal, anjingnya yang dibunuh, dan sekarang rumahnya yang hancur bersama kenangannya. Karena rumahnya sudah hangus, John pun kini terlantar. Dia kemudian mengunjungi Hotel The Continental yang merupakan pusat asasin di kota New York. Sesampainya di sana, John langsung disambut oleh Karen sang resepsionis. Namun tujuannya datang ke hotel itu adalah untuk menemui manajer The Continental, yang tidak lain tidak bukan adalah Winston. Tak banyak basa-basi, John pun langsung menanyakan lokasi Santino, karena dia ingin membalas dendam karena telah membakar rumahnya. Akan tetapi, Winston melarangnya untuk balas dendam sekarang, apalagi John masih belum membayar hutang budi kepada Santino. Winston lalu bilang bahwa ada 2 peraturan penting yang tidak boleh dilanggar oleh anggota High Table. Yang pertama, tidak boleh baku hantam di wilayah kontinental. Dan yang kedua, dilarang keras mengingkari kesepakatan antar anggota. Jadi, mau tak mau, John harus memenuhi permintaan Santino terlebih dahulu, apabila dia tidak ingin menjadi buronan High Table. Hari itu, John akhirnya menemui Santino di sebuah museum milik High Table. Seperti biasanya, John tidak pernah basa-basi. Dia langsung menanyakan siapa yang harus dia bunuh untuk membayar hutang budinya. Dan tidak disangka-sangka, target pembunuhan kali ini adalah Gianna De Antonio, yang merupakan saudari kandungnya sendiri. Santino lalu menjelaskan kalau Gianna akan segera dilantik menjadi pemimpin di organisasinya dan akan menjadi penerus ayahnya di High Table. Padahal Santino merasa lebih pantas daripada wanita tersebut. Dan pada intinya, John harus segera menghabisinya sebelum Gianna dilantik oleh para petinggi. Singkat cerita, John akhirnya tiba di kota Roma. Di sana, John langsung pergi ke pusat senjata untuk membeli beberapa barang, termasuk senapan super akurat dan juga jas anti peluru. Dia sengaja membelinya untuk berjaga-jaga kalau misi ini tidak berjalan sesuai rencananya. Malam harinya, John menyiapkan semua senjata yang dia beli. Kemudian pergi ke pesta pelantikan melewati jalur belakang. Di waktu yang bersamaan, Gianna sedang menemui seorang ketua yang merasa kecewa karena tanahnya dirampas oleh wanita tersebut. Akan tetapi, Gianna mengklaim bahwa dia tidak pernah merebut tanah siapapun, sebab dia mendapatkannya dengan cara yang baik. Dia lantas mengusir ketua tersebut karena telah mengganggu acaranya. Setelah tamunya pergi, Gianna mengaca di depan cermin dan bersiap untuk pelantikannya. Namun tiba-tiba John Wick sudah berada di belakangnya. Sesuai dengan julukan Bogeyman, John memang suka muncul secara tiba-tiba. Tanpa basa-basi, John langsung menyampaikan maksud kedatangannya. Dia juga memberitahu Gianna bahwa semua ini dia lakukan untuk menepati janji kepada Santino. John sama sekali tidak punya niat membunuh, apalagi Gianna juga teman lamanya. Mendengar hal itu, Gianna pun mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan orang lain membunuhnya. Maka dari itu, dia lebih baik melakukannya dengan tangan sendiri. Sebelum nyawanya melayang, John menembak kepala Gianna untuk meninggalkan tanda. Setelah itu, John pergi dari sana sebelum anak buah Gianna memburunya. Tapi sialnya, John malah berpapasan dengan ajudan Gianna. Saat melihat John, dia sangat yakin kalau bosnya sedang dalam bahaya. Alhasil, dia pun langsung mengerahkan anak buahnya untuk mengejar John Wick.
Setelah baku hantam dengan anak buah Gianna, akhirnya John berhasil pergi melalui jalan pintas. Tapi saat melewati lorong, dia berpapasan dengan anak buah Santino. Dan tidak disangka-sangka, mereka justru mengeroyok John. Padahal misinya sudah selesai. Mau tak mau, John pun harus membrutal dan menghabisi mereka saat itu juga. John pun mampu membantai puluhan anak buah Santino dalam waktu yang singkat. Karena gabungan teknik bela diri dan penggunaan pistol adalah kombinasi yang sangat epik. Dan berkat kebrutalannya, John akhirnya keluar dari lorong maut tersebut dan langsung pulang. Namun tiba-tiba John ditabrak. John cukup kuat untuk menahan benturan itu. Dia pun bangkit lagi lalu berduel. Masih tidak terima karena bosnya tewas sebelum dilantik, pertarungan mereka berlangsung dengan sangat epik hingga mereka terjatuh di dalam hotel Continental Roma. Berdasarkan aturan high table, maka pertarungan mereka harus dihentikan. Manajer hotelnya lalu menyarankan mereka untuk menenangkan diri di dalam bar. John menjelaskan bahwa orang yang mengutusnya adalah Santino de Antonio. Tapi walaupun begitu, anak buah Gianna tetap ingin membunuh John karena nyawa harus dibayar nyawa. Namun untuk sekarang, anak buah Gianna akan memberi waktu kepada John agar dia bisa beristirahat. Sepulangnya ke kamar hotel, John menerima telepon dari Santino. Ia kemudian meminta maaf karena sudah menyerangnya. Santino mengatakan kalau dia hanya berpura-pura agar orang-orang tidak curiga bahwa dia adalah dalang dari kematian Gianna. John pun sudah tidak peduli lagi dan langsung menutup telepon tersebut. Lalu dia memberitahu manajemen hotel bahwa dia akan pulang esok hari. Sementara itu, Santino mulai merasa khawatir kalau John akan membalas dendam kepadanya. Apalagi dia sudah menghancurkan rumah kesayangannya. Dan untuk menghindari hal tersebut, dia pun langsung menghubungi The High Table untuk membuat sebuah sayembara untuk para asasin di seluruh Eropa dan Amerika. Siapapun yang bisa membunuh John Wick, maka dia akan mendapatkan hadiah $7 juta. Para asasin tentu saja tertarik dengan tawaran tersebut. Meskipun mereka tahu John Wick adalah pembunuh yang paling sulit untuk dikalahkan. Di sisi lain, Winston menasihati Santino untuk mencabut sayembaranya karena dia sudah pasti akan kalah dari John. Tetapi Santino tetap mengotot dan sangat yakin bahwa kali ini John Wick pasti akan mati. Di waktu yang bersamaan, John Wick sudah mulai diserang oleh para asasin. Kali ini dia harus berhadapan dengan 2 orang pembunuh sekaligus. Tapi bagi John, mereka terlalu mudah untuk dikalahkan. Kemudian dia dihadang oleh 2 pembunuh lainnya. John pun kembali membrutal dengan sangat beringas. Bahkan dia mampu menghabisi lawannya dengan sebuah pensil, seperti isu yang beredar. Dari caranya membunuh, kita tahu kalau John Wick bisa menggunakan benda apapun sebagai senjatanya. Setelah itu, John bertemu dengan anak buah Gianna yang sudah siap untuk membunuhnya. Alhasil, John pun membaur dengan kerumunan agar ia kesulitan menyerangnya. Mereka kemudian saling adu tembak dengan peredam suara supaya tidak mengganggu orang lain. John lalu pergi ke stasiun kereta untuk pergi sejauh mungkin, tapi lagi-lagi dia harus berhadapan dengan seorang asasin. Dengan tenaga yang tersisa, John langsung menghabisinya dengan menembakkan rudalnya. Selanjutnya, John masuk ke dalam kereta diikuti oleh anak buah Gianna yang baru saja sampai di stasiun. Di sini mereka tidak langsung brutal karena ada banyak orang di dalam kereta. Oleh karenanya, mereka menunggu para penumpang turun terlebih dahulu. Baru setelah itu pertarungan mereka lanjutkan lagi. Sampai akhirnya John berhasil mengalahkannya dengan menancapkan pisau di bagian yang sangat vital. John kemudian berlari keluar stasiun karena ada 2 asasin yang lagi-lagi sedang mengincarnya. Lalu di pinggir stasiun dia menghampiri seorang tunawisma, lalu memberinya sebuah koin high table. Dan untuk menghindari para asasin, dia pun bersembunyi di dekat tunawisma. Dan ketika 2 asasin itu muncul, si tunawisma tiba-tiba mengeluarkan pistol dan menghabisi mereka berdua. Usut punya usut, para tunawisma ini adalah anggota intelijen underground yang dipimpin oleh The Bower King. Mereka adalah orang-orang yang menyamar di seluruh dunia untuk mendapatkan segala informasi dan rahasia dunia kriminal
termasuk yang bersangkutan dengan High Table. Singkat cerita, John pun dirawat oleh mereka sampai tenaganya pulih kembali. Kemudian John meminta untuk bertemu dengan King karena dia sedang membutuhkan bantuannya. Sementara itu, King agak ragu untuk ikut campur dalam urusan John, apalagi King pernah hampir dibunuh olehnya. Tapi di saat yang bersamaan, King juga berterima kasih karena berkat luka yang diberikan John Wick, dia bisa membangun kerajaan. King sebenarnya bisa saja membantu John, tetapi resikonya terlalu tinggi. Dan untuk meyakinkan King, John pun mengatakan kalau Santino sudah diangkat menjadi petinggi High Table. Dan menurut desas-desus, Santino berniat untuk menaklukkan kota New York. Kalau itu sampai terjadi, maka The Bower King pun bisa menjadi korban. Dengan begitu, King hanya punya dua pilihan, antara berperang melawan Santino atau membantu John untuk menghabisinya tersebut. Setelah mempertimbangkan lagi, akhirnya King bersedia untuk membantunya. Selain itu, King juga menyiapkan senjata untuk John. Dia juga menyuruh para anak buahnya untuk mengantarkannya ke tempat Santino di museum, di mana Santino sedang mengadakan sebuah pesta untuk merayakan pelantikannya. Dia pun ketar-ketir karena melihat sosok John Wick yang masih hidup. Lalu tanpa ragu, John langsung menembaki semua orang yang ada di sana. Karena ketujuh pelurunya sudah habis, John pun merebut senjata agar bisa membrutal sebrutal-brutalnya. Setelah menghabisi anak buah Santino, John masuk ke dalam sebuah ruangan yang dipenuhi oleh cermin. Alhasil, John pun sedikit kebingungan untuk mencari Santino. Di samping itu, Santino telah memanggil bala bantuan untuk menghabisi John di ruangan tersebut. Tapi untungnya John tetap waspada dan para anak buah Santino itu pun hanya dijadikan mainan olehnya. Bahkan John bisa memanfaatkan ruang cermin itu untuk mengecoh musuh, sehingga pertarungan kali ini tidak memakan tenaga seperti biasanya. Melihat John yang berhasil membantai anak buahnya, Santino pun bersembunyi di sebuah ruangan rahasia. Sementara itu, ajudannya akan berusaha mengulur waktu dengan berbekal sebuah shuriken. Akan tetapi, John berhasil merebut shuriken tersebut lalu menusukkannya tepat di jantungnya. Dan akhirnya dia pun terbunuh oleh senjatanya sendiri. Di sisi lain, Santino memutuskan untuk bersembunyi di Hotel Continental agar John tidak berani menyentuhnya. Dia juga meminta agar Winston mencabut keanggotaan John Wick. Namun Winston tidak bisa melakukannya karena John tidak melanggar peraturan. Di waktu yang sama, John sudah tiba di hotel tersebut dengan membawa pistolnya. Dia lalu masuk ke ruangan VIP. Melihat itu, Winston pun melarang John untuk membunuh Santino di dalam hotelnya, karena hal tersebut bisa membuatnya jadi buronan The High Table. Akan tetapi, John sudah tidak peduli lagi dengan peraturan, dan pada akhirnya dia menembaknya hingga tewas di tempat. Dengan begitu, John pun dinyatakan telah melanggar aturan penting dari The High Table. Meskipun demikian, John tetap terlihat santai. Dia bahkan sempat mengunjungi rumahnya yang sudah hancur, lagi-lagi untuk mengenang sang istri. Setelah itu, dia dijemput oleh Karen karena Winston ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting kepadanya. Di sini, Winston mengatakan kalau John sudah resmi dikeluarkan dari The Continental dengan status Omunikado, yang membuatnya jadi buronan The High Table. Namun sekarang orang yang mengincarnya akan lebih banyak dan berasal dari seluruh dunia. Bahkan Winston juga akan mengutus para pembunuh untuk menghabisi John sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan kata lain, nyawa John sudah di ujung tanduk dan hampir mustahil untuk bertahan. Winston kemudian memberikan sebuah logam yang bisa membantu John dalam pelariannya. Dia juga memberi waktu 1 jam agar John punya kesempatan untuk bersembunyi. Dan sebelum pergi, John menitipkan pesan untuk semua asasin bahwa mereka semua akan mati di tangannya. Di akhir film, Winston menghubungi operator The High Table untuk meresmikan status John Wick sebagai ex-Konikado. Dan film pun berakhir.